Peserta pembacaan bahasa Indonesia kelas 7. Kenalkan, saya Agista Imastesia, perwakilan dari kelompok 1, akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok 5. Mana kelompok 5? Apakah PPT-nya udah bisa ditampilkan? Baik, untuk materi dari kelompok 5 yaitu menulis bagian awal. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Febri dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mulai mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, yang pertama, anggota kelompok 5 yaitu ada Variana, Farella, Muhammad Muntazar, Nawaf, Sari, Sela, Sandy, dan Suhaima. Nah, untuk bagian pertama yaitu di bawah ini merupakan kerangka dalam menulis suatu karya ilmiah atau makalah. Di bab pertama atau pendahuluan ada latar belakang masalah dan tujuan. Di bab kedua, bagian inti atau pembahasan yaitu ada landasan teori dan pembahasan. Kemudian di bagian akhir atau bab 3 yang berupa penutup yaitu ada simpulan dan saran. Nah, untuk bagian awal atau pendahuluan makalah yaitu ada 3 poin seperti tadi, latar belakang, rumusan, dan tujuan. Next. Nah, untuk bagian pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab masalah yang akan diteliti. Hal ini merupakan permasalahan yang penting baik dilihat dari segi profesi, peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Terdengar. Oke, maaf ya tadi soalnya sinyal aku agak putus-putus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebenarnya apa aja sih yang harus ditulis dalam sebuah latar belakang. Oke, jadi yang harus ditulis dalam latar belakang itu yang pertama ada urgensi masalah yang akan kita bahas. Lalu apa sih urgensi masalah itu? Jadi, urgensi masalah ini ketika kita memilih topik permasalahan yang relevan, terkini, dan juga aktual dengan situasi dan kebutuhan kita. Dan juga kita harus meyakinkan pembaca nih, kira-kira kenapa sih masalah yang kita angkat ini tuh penting banget untuk dibahas. Nah, kalau menurut Sugiono, beliau menyebutkan bahwa latar belakang masalah itu berisi tentang peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan. Oke, selanjutnya ini ada teori umum. Jadi kita juga harus memperkuat, masih yang tadi slide-nya, oke. Yang kedua ada teori umum, jadi kita juga harus memperkuat argumen kita dengan memberikan teori yang ada, agar nantinya pembaca ini memang yakin gitu loh bahwa masalah yang kita angkat ini memang didukung dengan teori yang sudah ada. Nah, yang ketiga ini ada alasan mengapa suatu masalah itu perlu dibahas. Jadi, selain dengan teori, kita juga bisa memperkuat latar belakang masalah kita ini dengan memaparkan alasan penting. Kenapa masalah ini haruslah dibahas? Apa manfaat atau dampak positif yang akan dimunculkan atau apa dampak negatif yang akan muncul jika permasalahan tersebut tidak dikaji? Sehingga pembaca ini benar-benar yakin gitu loh kalau memang permasalahan tersebut itu penting. Jadi pembaca juga semangat untuk membaca keseluruhannya karena memang latar belakang itu sangatlah penting. Yang ketiga ini ada, yang terakhir ini ada penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang kita pilih ini benar-benar perlu untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi selain ada faktor penguat di atas,
yaitu urgensi masalah dan teori serta alasan. Ada juga bentuk terakhir yang harus ada dalam latar belakang, yaitu penegasan masalah. Nah, ketika kita sudah memaparkan betapa penting gitu loh masalah tersebut, disertai dengan teori dan juga alasan kenapa masalah tersebut penting, kita juga harus menegaskan bahwa masalah ini tuh perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, dibahas lebih lanjutnya itu kayak gimana sih? Jadi bisa kayak kita jelasin kalau masalahnya tuh begitu, kira-kira metode yang harus dilakuin tuh begini, begini, begini. Atau tindakan yang harus dilakuin tuh begini, begini. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan di latar belakang tersebut. Bisa next slide? Oh, nah ini ada sedikit contoh aja sih dari aku atas apa yang udah dijelasin tadi. Jadi ini hal-hal yang harus ada di dalam latar belakang. Yang pertama ada urgensi masalah. Nah biasanya contoh kalimatnya dalam latar belakang itu tuh kayak gini. Apresiasi drama merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa jurusan sastra Indonesia. Nah selanjutnya ada contoh dari teori umum. Biasanya pemaparannya itu seperti ini. Tahapan tersebut meliputi pemahaman tentang sinopsis drama, karakteristik setiap tokoh, alur cerita, konflik apa saja yang muncul dalam drama, dan juga dialog antar tokoh. Oke. Nah, yang ketiga ini ada contoh alasan dalam latar belakang. Kira-kira pemaparannya seperti ini. Jika mahasiswa diberikan suatu stimulus berupa pementasan drama yang ditampilkan melalui media audiovisual, maka diharapkan akan memudahkan mahasiswa mengapresiasi drama yang dimainkan, bla 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 bla. Dengan demikian, diperlukan suatu media yang dapat memudahkan mahasiswa dalam mengapresiasi suatu drama dengan baik. Dan yang terakhir, ada penegasan kembali masalah dalam latar belakang tersebut. Contoh pemaparannya seperti ini. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu media interaktif yang mampu membuat mahasiswa dan seterusnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Rumusan masalah juga didefinisikan sebagai suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Dengan adanya rumusan masalah dalam sebuah laporan, baik itu deskripsi, makalah, maupun karya ilmiah, berarti sudah melakukan kegiatan separuh dari penelitian itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu cara membuat rumusan masalah yang baik dan benar. Ada beberapa cara membuat rumusan masalah yang baik dan benar untuk menulis laporan skripsi, makalah, maupun karya ilmiah. Berikut cara membuat rumusan masalah yaitu, yang pertama, buat secara spesifik. Cara membuat rumusan masalah yang paling utama adalah membuat rumusan secara spesifik. Dalam menulis rumusan masalah, tidak perlu dijabarkan secara panjang lebar, sebab justru akan menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Selain itu, rumusan masalah bentuknya sebuah pertanyaan, jadi cukup ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menemukan metode penelitian yang sesuai. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menentukan metode penelitian yang sesuai. Tentu saja Anda harus menentukan terlebih metode penelitian yang sekiranya tepat dengan tema yang Anda angkat. Membicarakan tentang metode penelitian, Anda bisa memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Cara membuat rumusan masalah selanjutnya adalah dengan mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Menentukan metode penelitian, hal yang tidak kalah penting. Jangan sampai salah menempatkan urutan menimbulkan salah tindakan. Kesalahan dalam bertindak akan mempengaruhi pada proses penyelesaian penelitian. Kelebihan menentukan metode penelitian ini membantu peneliti menentukan konsep yang pas dan cocok digunakan. Yang keempat, kreatif melihat fenomena di sekeliling. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan kreatif melihat fenomena di sekeliling kita. Poin ini sebenarnya sederhana, tetapi sulit dalam praktiknya. Kecuali bagi Anda yang terbiasa berpikir, mungkin tidak begitu kesulitan dalam membuat rumusan masalah. Sebenarnya, rumusan masalah itu banyak sekali di sekeliling kita. Jika kita peka membidik, umumnya kesulitan utama dalam membuat rumusan masalah karena terlalu jauh memikirkan berpikir. Padahal penelitian bisa diambil dari kasus-kasus kecil dan sederhana yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, gunakan 5W plus 1. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menggunakan rumusan 5W plus 1H. Jika Anda mengalami kesulitan menentukan topik atau tema penelitian, Anda bisa menerapkan 5W plus 1H. Caranya cukup membuat pertanyaan yang menarik sebanyak mungkin yang Anda minati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh penulisan rumusan masalah. Contoh yang pertama adalah contoh rumusan masalah tentang pengaruh game online bagi anak di bawah umur. Yang pertama itu ada apa itu game online, yang kedua adakah bahaya game online bagi perkembangan otak anak, yang ketiga apa yang menyebabkan anak ketergantungan game online, yang keempat, bagaimana cara mengatasi anak ketergantungan game online. Slide berikutnya. Lalu contoh yang kedua bisa dilihat di slide, contoh rumusan masalah tentang lingkungan kesehatan. Rumusan masalah pertama itu apa pengertian kesehatan lingkungan, lalu tujuan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya tujuan. Tujuan dan keterikatannya dengan rumusan masalah. Adapun yang dimaksud dengan tujuan itu sendiri adalah sebuah pernyataan atau rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai.
keterikatan tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dan rumusan masalah memiliki keterikatan secara langsung, yaitu yang pertama, rumusan masalah berbentuk pertanyaan, dan yang kedua, tujuan berbentuk pernyataan. Selanjutnya, karakteristik tujuan. Adapun karakteristik dari tujuan itu sendiri adalah selalu dijabarkan dengan kata kerja pembuka, seperti menjelaskan, membandingkan, menilai, dan seterusnya. Selanjutnya, ciri-ciri tujuan. Terdapat beberapa ciri-ciri tujuan, yaitu yang pertama, bersifat ilmiah, yang kedua, prosesnya berkesinambungan, yang ketiga, memberikan kontribusi, dan yang keempat, analitis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh salah satu teman saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai contoh tujuan penelitian. Nah, misalnya pada contoh dalam rumusan masalah mengenai penggunaan kata baku maupun tidak baku dalam penulisan makalah, maka tujuan dari penulisan makalahnya dapat berupa yang pertama, menjelaskan tentang perbedaan penggunaan kata baku dan tidak baku, yang kedua, membandingkan penggunaan kata baku dan tidak baku, dan yang ketiga, menilai penggunaan kata baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya, pada contoh rumusan masalah mengenai pembelajaran drama, maka tujuan dari penulisan makalahnya dapat berupa yang pertama mendeskripsikan bentuk media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran drama, yang kedua memaparkan efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran drama, yang ketiga memaparkan kemenarikan media audiovisual dalam pembelajaran drama. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih atas, ya Allah. Terima kasih atas penyampaian materinya dari kelompok 5. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya saya tawarkan kepada kelompok 5, sesi tanya jawab ini, apakah pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu atau bagaimana? Ditampung saja dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya izin bertanya, Irwansyah Nasrul Fuad. Baik, saya persilahkan. Oke, mengapa dalam merumuskan rumusan masalah itu diperlukan metode penelitian yang sesuai? Terima kasih.
Mungkin dari kelompok 5 sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 1, juga silakan. Iya, saya mau sedikit nambahin. Jadi sebenarnya kenapa begitu? Jadi supaya jelas gitu loh apa masalahnya dan apa penyelesaian masalahnya agar penelitian tersebut itu bisa disesuaikan dengan rumusan masalah yang udah dibuat di awal. Sebenarnya ya, Erwan, kalau perumusan masalah itu kan biasanya di bab 1 ya, sementara kalau metode di bab 3. Jadi sebenarnya lebih tepat milih rumusan dulu kalau menurut kami. Jadi baru metodenya. Karena kalau milih metode dulu, rumusan masalahnya nggak selesai-selesai gitu loh. Atas jawabannya, mungkin dari penanya apakah ada tanggapan atau feedback? Terima kasih, saya kira cukup jelas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang lain. Saya persilahkan jika ada yang ditanyakan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin sudah cukup jelas dari penjelasan materi dari kelompok 5. Saya izin bertanya terkait penyusunan latar belakang yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasannya di dalam latar belakang memuat 4 poin, yaitu urgensi masalah, alasan, dan penegasan ulang dari masalah tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana cara atau tips yang dapat dilakukan dalam menyusun sebuah latar belakang yang baik dan benar yang di dalamnya memuat 4 poin tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu kelompok 5 untuk menjawab, dari teman-teman yang lain mungkin jika ingin bertanya, saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa Zahra.
Ya, dipersilakan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menyusun latar belakang berdasarkan 4 poin yang sudah disebutkan. Jadi, cara yang dapat dilakukan untuk menyusun latar belakang berdasarkan 4 poin yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu adalah yang pertama, menentukan masalah yang aktual dan terkini. Lalu, perbanyaklah data pendukung. Yang ketiga, punya argumentasi yang kuat agar pembaca benar-benar yakin kalau masalah itu beneran penting. Yang keempat, mempunyai solusi yang sangat make sense. Yang kelima, disimpulkan sebagai hipotesis. Yang keenam, kreatif dalam mencari masalah yang menarik. Yang ketujuh, buatlah yang terperinci dan jelas. Yang kedelapan, metodenya harus tepat. Dan terakhir, sebaiknya di dalam latar belakang mencakup 5W plus 1H. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya kelompok 5. Bagaimana untuk penanya? Apakah ada tanggapan atau feedback? Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Penjelasannya dapat dimengerti. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain, jika masih ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup. Terima kasih untuk kelompok 5 sudah
sudah memaparkan materinya, dan terima kasih juga untuk para penanya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.